tidak memandang apa pekerjaan kita. Mereka akan datang dengan keseraman tanpa diduga, dengan berbagai bentuk yang tidak bisa ditebak. Malam ini, simak pengalaman seorang supir travel di salah satu bagian Sumatera, hanya di channel ini. Lampung, kisaran tahun 1998. Hati-hati bang, udah malam. Kenapa tidak besok lagi sajalah nariknya? Hehehehe, tanggungan. Setoran masih belum setengahnya ini. Nanti bos marah kalau saya nggak narik lagi. Nyaris jam 11 malam. Ketika itu aku masih berada di pelabuhan Bakauheni, Lampung. Percakapan dengan Iman, rekan sejawat, sejenak membuyarkan lamunan. Ya, begitulah. Sudah menuju tengah malam, tetapi aku belum dapat memenuhi target setoran. Setengah pun belum. Makanya, aku memaksa untuk bekerja sampai larut malam seperti ini. Padahal sebelum-sebelumnya, paling malam jam 9 ini sudah selesai, sudah pulang. Sudah nyaris 10 tahun bekerja sebagai supir travel dengan trayek Bakauheni, Bandar Lampung. Sudah terbilang banyak makan asam garam, merasakan pahit getirnya pekerjaan ini. Entah kenapa, beberapa hari belakangan penumpang sungguh sepi. Bisa dihitung dengan jari ketika mobilku terisi penuh, yaitu sekitar 12 penumpang. Namun sekarang dapat 5 penumpang saja, itu sudah bagus. Malahan, malam ini baru hanya ada 1 penumpang yang aku dapat. Dia sudah duduk gelisah menunggu di mobil. Sudah cukup lama bersabar menungguku mencari penumpang lain. Angin malam di pelabuhan ini berhembus pelan, tapi dinginnya makin terasa menembus kulit. Aku yang duduk di tembok memanjang di pinggir terminal masih terus menunggu dengan sabar datangnya penumpang. Syukurlah, jam 11 lewat sedikit, ada kapal merapat yang datang dari Pelabuhan Merak. Pasti bakal ada calon penumpang untukku. Dari jauh, aku perhatikan memang banyak penumpang yang turun dari kapal. Secerca harapan makin terang ketika kalau diperhatikan banyak yang berjalan ke tempat di mana mobilku ini terparkir. Masa iya tak ada yang jadi penumpangku? Sekitar 1 atau 2 orang lah. Tapi satu persatu yang datang hanya lewat saja. Ada yang ke tempat penjemputan mobil. Ada juga yang langsung menuju terminal bis besar. Dan belum ada yang datang dan masuk ke mobil travelku. Duh, gak dapat penumpang lagi. Sialan. Aku bergumam sendirian ketika akhirnya tak ada satupun orang yang masuk ke dalam mobilku. Mengarah pun tidak. Beberapa menit kemudian jalur keluar penumpang kembali kosong. Akan ramai lagi kalau ada kapal yang merapat. Itu yang terus jadi perputaran nasib dan rejeki buatku dan teman-teman seprofesi. Tapi di tengah-tengah kegalauan, dari jauh, aku melihat ada penumpang yang datang sendirian, menyusuri jalur penumpang. Datang dari pintu keluar. Penumpang ini sangat menarik perhatian, karena biasanya akan ada supir atau kernet travel yang mendekati. Tapi kali ini tidak. Sama sekali tak ada orang yang menawarkan angkutan yang akan mengantar ke tempat tujuan. Dia terus berjalan sendirian dengan tas kecil di tangannya. Pandanganku terus mengikuti pergerakannya, yang mana dia bergerak terus menuju tempat parkir kendaraan travel. Aku makin penasaran. Remang redup lampu area parkir ini sedikit banyak membuat aku harus berusaha keras menajamkan mata untuk terus memperhatikan. Loh, kok dia berhenti di situ? Aku bergumam sendiri ketika akhirnya si penumpang menghentikan langkah tepat di samping mobilku.
Dia berhenti, diam. Melihat itu aku langsung mematikan rokok, lalu buru-buru berdiri, kemudian berjalan menghampiri. "Mau kemana, Pak?" tanyaku ketika akhirnya sudah ada di hadapannya. Lelaki berumur kisaran 40-an tahun, berperawakan tinggi kurus, mengenakan kemeja berwarna gelap dan celana kain, layaknya karyawan baru pulang ke kantor. Ke daerah sini bisa, Mas," dia menjawab sambil tangannya menyodorkan secari kertas. Aku lalu mengambilnya, memperhatikan sebentar. Ternyata di dalamnya ada beberapa baris tulisan tangan yang nyaris tak bisa terbaca dengan jelas. "Ini apa, Pak?" tanyaku agak kebingungan. "Alamat, Mas. Bisa antar saya ke sana?" jawab bapak itu. Sekali lagi aku perhatikan kertas ini. Ternyata benar. Itu adalah barisan kata yang membentuk alamat tujuan. Alamatnya tidak tertulis lengkap. Hanya nama desa dan beberapa patokan yang harus dilewati kalau ingin menuju ke sana. "Alamatnya kurang lengkap, Pak. Tapi Bapak tahu jalan ke sana kan?" tanyaku lagi. "Ya tahu, Mas. Nanti saya pandu, biar antar saya ke sana saja ya." Bisa, Pak, bisa. Ayo." Aku menyanggupi. Ya lumayanlah. Daripada hanya dapat satu penumpang, kan lebih baik dapat dua. Lagi pula, tujuan yang dia maksud aku perkirakan letaknya tidak jauh dari jalan besar, jalan lintas Sumatera yang sudah biasa aku lalui. "Tapi nanti ada beberapa teman saya yang akan ikut. Mereka menunggu di jalan yang mengarah ke sana. Gak apa-apa kan, Mas?" Bapak itu bilang seperti itu. "Oh, ya gak apa-apa, Pak. Bagus malah. Dapat penumpang." Ya tentu saja aku senang mendengarnya. Jadinya nanti akan ada tambahan penumpang lagi. Lumayan kan? Saking senangnya, aku jadi tidak menanyakan lagi berapa jumlah teman yang akan ikut nanti. Biar sajalah. Makin banyak, makin bagus. "Oke, Pak, Bapak silakan masuk. Kita berangkat sebentar lagi." Bapak itu langsung masuk lewat pintu samping. Sementara penumpang yang satu lagi, aku lihat sudah dalam posisi tidur di kursi tengah. Ya sudah, aku langsung bergegas menuju kursi pengemudi, lalu menyalakan mesin. Malam mulai larut, mendekati tengah malam. Udara bergerak membentuk semilir angin, berhembus menerpa apapun di hadapannya. Suasana khas pelabuhan di ujung timur Sumatera. Sekali lagi, aku melirik jam tangan. Angkanya masih menunjuk ke pukul 11:45 malam. Saat itulah, aku mulai menjalankan kendaraan keluar pelabuhan, mengantarkan penumpang ke tujuan. Gelap pekat titik awal jalan lintas Sumatera. Aku tembus dengan kecepatan sedang. Jendela terbuka setengahnya. Berhembuslah angin malam masuk ke dalam kendaraan. Melirik kaca spion. Beberapa detik aku memperhatikan penumpang di belakang. Penumpang yang pertama masuk masih tertidur dengan kepala bersandar di kaca jendela. Sementara penumpang yang satu lagi yang masuk belakangan masih duduk tegak tanpa bersandar. Dia di kursi tengah paling depan. Dengan begitu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa belas kilometer pertama, jalanan selepas pelabuhan menanjak dan menurun. Dengan banyak tikungan yang menantang. Penerangan juga seadanya. Kalau tak mau dibilang gelap, hanya mengandalkan cahaya lampu kendaraan saja. Ditambah, jalanan juga bisa dibilang sepi. Lebih sepi dari biasanya. Memang sih ini bukan akhir pekan atau masa liburan. Tapi ini terhitung sangat sepi. Kendaraan yang melintas hanya segelintir, yang searah denganku ataupun yang berlawanan. Sepi, benar-benar sepi. Sudah biasa seperti ini. Sudah seringkali menyusuri jalanan sepi tengah malam.
Aku hanya harus tetap fokus dan konsentrasi. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara salah satu penumpang. Sontak aku langsung melirik ke spion untuk melihat ke belakang. Ternyata yang bilang begitu adalah penumpang yang sejak tadi tertidur. Penumpang yang pertama. Loh, mau turun pak? Bukannya mau turun di Raja Basa pak? Tanyaku memastikan. Gak usah pas. Kalian dah saja. Dia langsung menjawab seperti itu. Sambil sekilas, aku lihat ada raut ingin bergegas turun di wajahnya. Ya sudah, aku akan ikuti. Tak mungkin juga memaksakan sampai ke Raja Basa, karena di awal naik tadi, dia bilang tujuannya ke sana. Kalianda masih berjarak beberapa menit lagi. Tapi, lagi-lagi penumpang ini bersuara. Bang, stop bang. Aku turun di sini saja. Dia bilang begitu. Lah, Kalianda masih di depan loh pak. Sebentar lagi, timpalku. Iya, gak apa-apa mas. Aku turun di sini saja. Stop. Bapak itu bersikeras ingin turun. Ya sudah, aku tidak bisa memaksanya. Seketika itu juga aku menepi dan menghentikan mobil. Hanya kira-kira beberapa menit dari Kalianda. Untungnya kami berhenti persis di depan restoran besar yang masih terlihat ada kegiatan walaupun sepi. Ketika mobil sudah benar-benar berhenti, bapak ini langsung turun, lalu berjalan ke pintu depan dan membukanya. Kalau bisa, jangan lanjut perjalanan bang. Istirahat saja di restoran ini. Lanjut besok pagi saja. Dia setengah berbisik. Dia bilang seperti itu. Memangnya ada apa pak? Ini masih ada satu penumpang lagi yang harus diantar. Jawabku kebingungan. Ya sudah, yang penting aku sudah mengingatkan. Hati-hati bang. Setelah bilang begitu, si bapak langsung menutup pintu dan buru-buru berjalan menuju restoran. Dan dalam perjalanan menjauh, sesekali dia menengok lagi ke belakang, melihat kendaraan. Dalam pikirku, aku jadi penasaran. Ada apa sih? Kenapa dia tadi ngomong seperti itu? Entahlah. Aku tak tahu dan belum mau tahu. Beberapa menit kemudian, aku lalu injak gas lagi, melanjutkan perjalanan. Masih ada satu penumpang lagi yang harus diantarkan. Malam semakin larut, gelap menyelimuti. Satu bagian kecil tanah Sumatera sedang aku susuri dalam detik dan menit yang berurut. Suara mesin kendaraan hanya satu-satunya yang terdengar. Selebihnya sepi mengemuka. Angin makin dingin. Aku tutup sedikit kaca jendela. Melirik spion, penumpang di belakang masih saja duduk tanpa bersandar, menjadikan posisinya cukup jelas kelihatan. Oh iya, aku hampir lupa. Kan katanya ada teman-teman penumpang ini yang akan ikut naik di tengah-tengah perjalanan. Pak, maaf. Teman-temannya naik dari mana ya? Sambil melirik spion, aku bilang begitu. Di depan, nanti saya kasih tahu. Jawabnya datar. Baiklah, aku ikuti saja perintahnya, sambil terus memperhatikan jalan yang makin sepi saja. Kalau aku tidak salah kira, alamat yang dituju oleh penumpang ini adalah satu daerah yang agak pedalaman, keluar dari jalan utama yang sedang aku susuri ini. Belokannya pun aku mengira-ngira saja. Sudah sekitar 15 menit kami melewati Kalianda. Seharusnya persimpangannya sudah dekat, menurut perkiraanku. Pak, maaf, belokannya di mana ya? Saya takut salah, tanyaku lagi. Sebentar lagi, nanti saya kasih tahu. Penumpang ini masih menjawab datar. Lagi-lagi aku harus diam dan terus melajukan kendaraan. Roda-roda terus menggelinding menyusuri aspal dingin malam. Suaranya berdesakan dengan mesin yang menderu pelan, melaju dengan kecepatan sedang.
Desir angin dingin yang masuk lewat celah jendela menerpa wajah yang sejak tadi mulai terasa kaku, sedikit mengantuk. "Depan belok kanan, Bang." Suara dari belakang membuyarkan lamunanku. Oke, Pak." Benar. Di kejauhan, aku melihat jalan masuk menuju sisi kanan jalan. Perpaan cahaya lampu sorot membuat aku bisa melihatnya, walau samar. Jalan yang masuk ditandai oleh gapura lusuh terbuat dari kayu. Setelah sudah sampai persis di depannya, aku memutar setir mobil ke kanan. Yang tadinya sudah sepi dan gelap, makin menjadi ketika kendaraan sudah berbelok ke kanan, masuk ke jalan yang tak selebar jalan utama, namun masih tetap beraspal. "Itu teman-teman saya, Bang." Baru beberapa belas meter melewati gapura, penumpang di belakang bilang seperti itu. Aku tidak menjawab, malah memicingkan mata, coba melihat kejauhan, sampai batas terjauh lampu kendaraan. Benar, aku melihat ada yang sedang berdiri di pinggir jalan. Aku menebaknya ada sekitar 4 atau 5 orang. Mereka berdiri dalam kegelapan. "Ini orangnya, Pak." "Iya, itu." Aku mengurangi lagi kecepatan yang memang sudah pelan sejak belok tadi. Beberapa saat kemudian, aku hentikan kendaraan itu tepat di depan orang-orang ini. Aku pun menghitungnya lagi. Benar, ada 4 orang. 3 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya setengah baya. Aku langsung turun lalu berjalan menuju pintu penumpang untuk membukakan pintu. Satu persatu mereka masuk, lalu menduduki kursi yang kosong. Tapi tak ada satupun yang duduk di depan. Senang rasanya melihat isi mobil yang hampir penuh. Setelah dari titik keberangkatan tadi hanya terisi 2, kemudian tinggal 1 penumpang. "Tujuannya masih sama kan, Pak?" tanyaku sambil melirik spion. "Masih," jawab si bapak pendek. Ya sudah, aku lalu menginjak gas lagi perlahan-lahan. Jalanan yang sedang kami lalui ini bukan jalan utama. Sudah bukan termasuk jalan lintas Sumatera. Jadi ada beberapa perbedaan. Jalan ini lebih sempit, aspal yang tidak terlalu bagus, dan tentu saja lebih gelap. Bisa dibilang, ini merupakan jalanan kampung. Pemandangan kanan kiri hanya pepohonan rapat dengan sesekali ada perumahan penduduk yang jaraknya tidak berdekatan. Di luar tidak ada angin. Terlihat dari pepohonan yang nyaris semuanya tidak ada pergerakan. Tapi udaranya dingin, cukup untuk menusuk menembus kulit. Jendela aku tutup sedikit lagi, hanya menyisakan ruang kecil agar asap rokok ini bisa keluar. Alamat yang sedang dituju ini seharusnya aku sudah tahu. Karena aku ingat kalau entah kapan aku pernah masuk ke jalan ini juga, mengantarkan penumpang. Tapi waktu itu masih ada matahari, masih siang. Kali ini situasinya sangat berbeda. Saat ini malam hari, dan juga tujuan penumpang ini malah lebih jauh lagi, terus masuk ke pedalaman. Tapi walaupun begitu, jalanannya masih bisa untuk dilewati. "Ini masih jauh ya, Pak?" tanyaku, ketika sudah mulai ada pertanyaan dalam kepala. "Masih, nanti saya kasih tahu." Ada keanehan lain. Di belakang, sama sekali tak ada percakapan. Saling diam satu sama lain. Padahal katanya mereka semua berteman. Tapi lama-kelamaan, aku tak terlalu memikirkan itu. Aku lebih memilih untuk fokus memperhatikan jalan. Karena makin lama, jalanan ini jadi mulai menyeramkan. Ditambah jalan aspal sudah berganti dengan jalan tanah sejak beberapa menit yang lalu. Yang tadinya masih ada rumah penduduk walau jarang-jarang, sekarang sama sekali tak ada rumah atau bangunan lainnya.
Hanya banyak pepohonan dan semak belukar yang jadi pemandangan di kiri kanan. Gelap, jangan ditanya lagi. Penerangan hanya berasal dari sinar lampu mobilku saja. Aku yakin kalau saja lampu mobilku mati, maka gelapnya akan sangat total. Menyeramkan. Lalu, mau kemana sebenarnya kami ini? Desa terakhir yang sudah pernah aku kunjungi sebelumnya sudah terlewati beberapa menit yang lalu. Setelah itu, sama sekali aku tak kenal daerah ini. Sama sekali belum pernah ke sini sebelumnya. Belok kanan ya bang. Suara penumpang belakang memecah sepi. Suaranya pelan, tapi cukup membuat aku kaget. Tak menjawab apa-apa, aku ikuti omongannya, berbelok ke kanan. Roda mobil terus berputar, menelusuri jalan sepi ini, menembus malam. Sekitar 50 meter setelah belokan tadi, aku melihat ada gapura lagi. Gapura itu sangat samar, karena bentuknya sudah kusam, dan sepertinya sudah berlumut. Tak jelas, karena gelap dan sambil jalan, aku jadi tidak bisa membaca tulisan yang ada di gapura ini. Terus menginjakkan gas pelan-pelan, aku perlahan melewati gapura yang sepertinya merupakan batas suatu desa. Entah desa apa ini. Berhenti. Tiba-tiba salah satu penumpang bilang seperti itu. Aku langsung menginjak rem. Di sini pak, tanyaku. Ya. Padahal kanan dan kiri jalan sama sekali tak ada rumah atau bangunan. Tapi kok ada satu penumpang yang turun di sini? Aku memutuskan untuk tetap duduk di balik kemudi. Tak mau turun. Agak ngeri tempatnya. Makanya aku hanya menunggu si penumpang untuk turun sendiri, berpatokan dengan suara pintu terbuka dan tertutup. Tapi tanpa melihat ke belakang, aku sama sekali tidak mendengar ada suara pintu. Pintu yang terbuka, hening saja. Padahal aku sudah berhenti agak lama. Pak, jadi turun apa enggak? Tanyaku beberapa saat kemudian, ketika menyadari kalau tidak ada pergerakan. Tapi tak ada jawaban. Hening dan sepi saja. Karena itulah aku akhirnya menoleh ke belakang. Pak, jadi turun gak? Tanyaku lagi sambil melihat para penumpang. Mereka semuanya diam. Karena gelapnya ruang, aku jadi sama sekali tak bisa melihat wajah mereka satu persatu dengan jelas. Gelap saja. Hanya siluet hitam bayangan yang tertangkap mata. Pak, sekali lagi aku bertanya. Masih tak ada jawaban. Tapi aku akhirnya menemukan ada suatu keanehan yang mendadak membuat merinding. Tak sengaja aku menghitung penumpang itu. 1, 2, 3, 4. Hah? Hanya ada 4 penumpang. Harusnya kan 5. Kemana yang 1 penumpang lagi? Sudah turunkah? Kapan? Karena sebelumnya sama sekali aku belum berhenti menurunkan penumpang. Kemana dia? Sudah turun bang, baru saja. Dalam gelap, salah satu penumpang, aku tidak tahu yang mana, bilang seperti itu. Sudah turun. Kok aku tidak mendengar pintu terbuka? Apalagi melihat orangnya turun. Mulai timbul kecemasan. Siapakah yang jadi penumpangku ini sebenarnya? Cuma 1 yang turun pak, tanyaku. Iya, ada yang menjawab. Lagi-lagi aku tak tahu yang mana. Aku kembali menginjak pedal gas. Kemudian, kendaraan melaju sangat pelan. Sengaja seperti itu. Beberapa belas meter setelah mobil bergerak, aku akhirnya melihat ada bangunan di sebelah kanan jalan. Bangunan yang sepertinya merupakan rumah penduduk. Tapi, lagi-lagi karena gelap, aku hanya bisa melihatnya dalam bentuk hitam siluet. Setelah rumah pertama,
Beberapa menit berikutnya, aku melihat ada rumah lagi dengan bentuk yang nyaris sama. Lagi-lagi aku melihatnya dalam bentuk siluet hitam. Nah, ketika sudah masuk ke desa ini tadi, entah kebetulan atau tidak, bulan memancarkan sinarnya cukup terang. Jadinya aku agak bisa melihat sekitar agak jelas. Tapi walaupun begitu, aku melihat rumah-rumah di sini tetap saja tak terlalu jelas, hanya hitam. Di depan berhenti, salah satu penumpang bilang begitu. Di sini Pak, hanya aku memastikan. Ya, jawab yang di belakang lagi. Aku perlahan menginjak rem, menghentikan kendaraan. Kali ini aku melirik spion, coba memperhatikan pergerakan di belakang, dan menajamkan pendengaran, supaya bisa mendengar suara pintu kalau dibuka dan ditutup. Gelap, tapi aku bisa melihat belakang. Pergerakannya terlihat. Salah satu penumpang memang bergerak menuju pintu. Tapi beberapa belas detik kemudian, yang padahal aku menunggu suara pintu terbuka, ternyata tidak ada. Sama sekali tak ada suara pintu terbuka. Tiba-tiba, sudah Pak. Nah, apa lagi ini? Sontak aku menoleh ke belakang. Ternyata benar. Hanya tinggal 3 penumpang. Gimana caranya penumpang tadi turun? Karena pintu sama sekali tidak terbuka. Di sini aku mulai makin ketakutan. Aku makin merasa kalau ini ada yang aneh. Tidak menunggu perintah lagi, aku langsung menginjak gas. Kali ini agak cepat. Masih sama, kanan kiri masih sangat sepi. Dengan rumah-rumah hitam terlihat beberapa kali di kanan kiri. Sungguh merupakan desa yang sangat aneh. Seram. Karena aku baru sadar kalau dari awal tadi sama sekali tak ada lampu yang menyala. Gelap semuanya. Di tengah-tengah memperhatikan keanehan di luar, aku terkejut ketika ada tangan dingin yang memegang pundakku. Blek, saya berhenti di depan ya, begitu kata sang pemilik tangan. Nah, kali ini ada yang beda, karena aku mencium aroma wangi menyerbak, sangat wangi, wangi bunga yang aku tak tahu bunga apa. Kemudian aku berhenti persis di depan satu rumah, yang lagi-lagi aku melihatnya sangat gelap, masih berbentuk siluet. Ketika masih fokus memperhatikan rumah itu, tiba-tiba perhatianku berpindah. Ada sesuatu yang bergerak. Ternyata ada sosok berbentuk manusia yang sedang berjalan, mendekat menuju rumah itu. Ya, sosok itu berjalan terus dan terus, sampai akhirnya aku melihat masuk ke dalam rumah tanpa membuka pintu. Dia berjalan menembus dinding depan. Tersentak, aku kaget melihatnya. Benar dugaanku, ini ada yang tidak beres. Kemudian aku perlahan menoleh ke belakang. Yang aku takutkan terjadi. Dugaanku benar, kalau penumpang sudah berkurang satu lagi. Sekarang hanya tinggal 2 sosok di belakang. Kemudian lanjut lagi. Tidak berjalan perlahan, aku memacu kendaraan lebih cepat. Mulai sangat ketakutan. Penumpang yang aku bawa ternyata bukan sosok penumpang biasa. Berhenti bang. Lagi-lagi salah satu penumpang bilang seperti itu. Penasaran mengalahkan rasa takutku. Setelah mobil berhenti, aku langsung menoleh ke belakang. Aku ingin tahu bagaimana caranya mereka ini turun dari kendaraan. Aku memperhatikan 2 sosok ini. Dan benar, salah satunya kemudian bangkit dari duduk lalu mendekati pintu. Apa yang aku lihat? Ternyata penumpang ini turun kendaraan dengan cara menembus pintu tanpa membukanya sama sekali. Oh Tuhan, aku ketakutan.
Ternyata penumpangku bukan manusia. Penumpang yang turun kali ini juga sama. Dia langsung berjalan menuju salah satu rumah yang ada di sebelah kiri, lalu masuk dengan menembus pintu. Tinggal ada satu penumpang lagi. Aku injak pedal gas. Cukup cepat aku memacu kendaraan, bergerak menembus gelapnya desa mengerikan ini. Tujuannya kemana? Aku tak tahu. Aku cuma mau keluar dari desa ini secepatnya, walau tak tentu arah. Tapi masih ada satu sosok lagi di belakang. Sosok penumpang terakhir. Nah, ketika aku masih berkonsentrasi memperhatikan jalan dalam kecemasan, tiba-tiba tercium bau yang sangat wangi. Lagi-lagi seperti itu. Mencium ini, aku langsung refleks mencari tahu sumbernya. Alangkah kagetnya aku. Ternyata ketika melirik kursi sebelah kiri, sudah ada yang sedang duduk di situ. Duduk di sebelahku persis. Sosok ini perempuan. Ini penumpang yang benar tadi aku melihatnya ketika naik. Namun kali ini berbeda. Wajahnya tersenyum tanpa ekspresi memandang ke depan. Rambut panjangnya terurai. Aku gemetar ketakutan. Baik-baik doa melintas dalam hati, meminta pertolongannya. Beberapa belas detik kemudian, tangannya mulai bergerak. Bergerak sampai akhirnya aku mengerti maksudnya. Telunjuk tangan kanannya menunjuk ke satu arah, yaitu ke salah satu rumah. Aku langsung membawa mobilku menuju rumah itu. Ya, rumah biasa. Dan lagi-lagi berbentuk siluet hitam. Aku menghentikan kendaraan persis di depannya. Ada pemandangan yang menyeramkan. Aku melihat sosok seram ini turun dengan menembus pintu mobil. Sangat mengerikan karena kejadiannya hanya berjarak kurang dari 1 meter di hadapanku. Setelah turun, kemudian dia berjalan mendekat ke rumah tadi. Terus berjalan sampai akhirnya masuk dengan cara lagi-lagi menembus pintu. Beberapa saat lamanya aku terkesima, seperti terhipnotis, sampai akhirnya seperti ada yang menyadarkan, lalu bergerak untuk membawa kendaraan cepat-cepat pergi dari tempat ini. Setelah para penumpang tadi turun, aku sangat cemas kalau nantinya tak menemukan jalan keluar desa itu. Jalan menuju jalan utama. Tapi ternyata tidak. Seperti ada yang menuntun. Sekitar setengah jam kemudian, aku sudah sampai di jalan utama, jalan lintas Sumatera. Selesai. Sungguh, pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat menyeramkan. Cukup sekian cerita malam ini. Semoga bisa memuaskan dahaga akan cerita-cerita horor dari channel Kabar Horor. Sampai jumpa besok lagi. Tetap sehat, jaga hati dan perasaan diri sendiri serta orang lain, supaya kita bisa terus mendengarkan kisah-kisah horor lagi.